nasional. Untuk perbandingan di Papua dan Maluku masih di bawah 2.000 unit per provinsi. Rekan-rekan media, dalam mengawal realisasi program 3 juta rumah dan penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah, KSP juga melakukan monitoring dan verifikasi lapangan di berbagai daerah untuk memastikan progres pembangunan sesuai dengan target. Contohnya antara lain pada 18 September 2025, saya sendiri hadir adalah dalam acara penguatan ekosistem perumahan Imah Mareneh Hirup Tumak Nina. Mohon maaf kalau ini salah pronunciation-nya ini. Di Bandung, ya, dalam kegiatan tersebut bersama Menteri PKP, Pak Ara, Kepala BPS Ibu Amalia, dan Gubernur Jawa Barat Bapak KDM serta sejumlah tokoh nasional, kami membahas langkah-langkah konkret untuk mempermudah masyarakat Jawa Barat dalam memiliki dan memperbaiki rumah. B. KSP melakukan pengawalan dan monitoring komprehensif terhadap agenda prioritas Presiden Prabowo, yaitu peresmian akad massal 50.000 unit FLPP dan serah terima kunci pada 20 Desember 2025 di Serang, Banten. Kemudian pada 1 April 2026 saya bersama Menteri PKP dan Kepala Staf Angkatan Laut, tadi yang sudah diceritakan, groundbreaking penataan kawasan kumuh di Menteng Tenggulun, Jakarta, agar tempat tersebut menjadi lebih manusiawi. 4 dampak sosial ekonomi program 3 juta rumah. A. Peningkatan kualitas hidup dan penyediaan hunian layak. Program 3 juta rumah secara langsung memperluas akses hunian yang layak, aman dan sehat bagi MBR, sekaligus menjadi hunian layak sebagai fondasi penting dalam membangun sumber daya manusia. Melalui skema DP ringan sebesar 1% dan bunga tetap 5%, program ini mampu menurunkan beban biaya awal masyarakat. Dalam jangka menengah, kebijakan ini berpotensi menekan angka kemiskinan, khususnya di perkotaan. B. Perluasan lapangan kerja dan efek pengganda atau multiplier effect industri turunan dari program 3 juta rumah bagi ekonomi lokal serta pertumbuhan nasional. Sebagai sektor yang bersifat padat karya dan padat modal, pembangunan perumahan tidak berdiri sendiri. Eksekusi program 3 juta rumah memicu reaksi berantai dan multiplier effect untuk menggerakkan roda ekonomi dari skala usaha mikro hingga korporasi besar. Pertama, di sektor perumahan menciptakan tarikan permintaan yang kuat terhadap rantai pasok domestik. Pembangunan perumahan, Bapak Ibu sekalian, mengaktifkan sedikitnya 185 industri turunan yang terbagi dalam 2 kelompok utama. Industri hulu mendorong peningkatan utilisasi produk material dasar seperti semen, baja ringan, keramik, batu bara, genteng, cat, dan bahan kimia. Lalu pada industri hilir bergerak setelah serah terima rumah mencakup sektor UMKM mebel atau furniture, elektronik, rumah tangga, desain interior hingga jasa asuransi dan perbankan melalui penyaluran KPR. Kedua, sektor konstruksi perumahan merupakan instrumen yang sangat efektif dalam menyerap tenaga kerja. Pembangunan 1 unit rumah tapak rata-rata melibatkan 5 hingga 7 pekerja secara langsung maupun tidak langsung. Program ini telah menciptakan ekosistem ekonomi baru yang membuka peluang kerja real bagi masyarakat seperti arsitek, insinyur sipil, mandor, tukang bangunan yang tidak langsung, pekerja pabrik material, sopir logistik, hingga pelaku sektor informal termasuk pedagang makanan di sekitar lokasi proyek. Ketiga, sirkulasi ekonomi dan pembangunan rantai pasok lokal. Pengembang secara rasional akan memprioritaskan pasokan material dari produsen atau tambang lokal di sekitar lokasi proyek guna menekan biaya logistik. Jadi perputaran transaksi material dan jasa di tingkat lokal akan berlangsung dan meningkatkan pajak daerah dan retribusi. Upah bagi pekerja lokal serta pembelian material di daerah turut mendorong perputaran ekonomi. Contohnya seperti program gentengisasi di Jatiwangi yang berhasil menyerap puluhan ribu produk UMKM lokal. Berikut testimoni penerima manfaat 3 juta rumah. Ini dari Bapak Lilik, ya, warga Menteng Tenggulun. Saya sangat terima kasih pada Pak Menteri Perumahan dan Pak Presiden yang membantu tempat tinggal kami. Rencananya rumah ini mau direnovasi, atasnya mau diperbarui karena sudah jelek, terus bawahnya harus direnovasi juga. Tadinya rumah yang tidak layak ditempati nanti dapat menjadi layak untuk ditinggali. Kemudian Bapak Dimas, warga Surabaya, penerima manfaat kur perumahan.
Sebagai developer properti kami terbantu dapat KUR perumahan. Tahun ini kami bisa membangun rumah subsidi sebanyak 800 unit. Jadi ini developernya ya atau kontraktornya. Minum dulu teman-teman. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.